Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang kedua, ini kita akan membahas masalah tugas akhir pada program sarjana di universitas terbuka. Nah, seperti universitas-universitas pada umumnya ya, mahasiswa itu biasanya pada akhir semester ya, akhir semester semester atas itu kan akan ada yang namanya beban membuat laporan. Nah, di UT, di Universitas Terbuka, itu juga ada beban ataupun tugas yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan belajar pedoman dalam penulisan karya ilmiah di Universitas Terbuka atau yang sering disebut dengan assignment workshop. Karya ilmiah. Yang pertama ini kita akan membahas apa sih itu karya ilmiah. Jadi pengertian secara umum, karya ilmiah itu adalah tulisan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, kemudian pengertian secara khusus di Universitas Terbuka, karya ilmiah atau yang sering disebut dengan karil itu adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditandai oleh masyarakat keilmuan. Oke, karil atau karya ilmiah ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, ya, mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga bagi mahasiswa FKIP atau FKIP. Nah, untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fisipol dan Ilmu Hukum, dia berupa tugas akhir program. Ya, tugas akhir program. Tapi jangan lupa yang harus adik-adik mahasiswa ingat ketika akan melakukan registrasi mata kuliah TAP itu mahasiswa mata kuliah sebelumnya tidak boleh bolong. Artinya semua mata kuliah itu sudah diambil dan sudah dinyatakan lulus. Karena ketika mahasiswa belum menyelesaikan mata kuliah sebelumnya, maka dia tidak akan bisa meregistrasi mata kuliah tugas akhir program. Itu ya. Nah, untuk mahasiswa FKIP ya, untuk karya ilmiah itu harus meregistrasi ya mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP. Nah, nanti laporan dari PKP inilah yang akan dijadikan karya ilmiah untuk diunggah di laman karil, unggah karil, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada karil dan TAP untuk mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini bedanya ya. Jadi berbeda antara karil di FKIP dengan FKIP atau Pendas dengan fakultas non-Pendas. Nah, ini kalau yang non-Pendas itu ya, tadi sudah dikatakan bahwa karilnya itu dia masuknya ke dalam tugas akhir program.
Jadi bobot SKS-nya itu ada 4 ya. Ketika tugas akhir programnya lulus dengan nilai A misalnya. Nah, akan tetapi ketika pada karya ilmiah ini unggah karil itu tidak tuntas, tidak lulus, maka dia dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk karil di non-pendas ini ya, di pendas juga untuk nilainya itu tidak boleh B min, itu harus A ya, itu nilainya harus A. Jadi ketika dia dapat B min ya, karena di karya ilmiahnya tidak lolos, mungkin di situ ada terdeteksi plagiarisme, maka di sini akan muncul dia tidak lulus. Nah, ini artinya mahasiswa harus mengulang mata kuliah itu. Ya, untuk pengajuan atau unggah karil itu ada tenggang waktu yang ditentukan dari UT, dari tanggal sekian sampai ke tanggal sekian misalnya, atau tanggal 1 sampai tanggal 10. Lewat dari sana mahasiswa tidak akan bisa mengunggah karya ilmiahnya. Itu ya. Jadi untuk mahasiswa non-pendas itu karilnya masuk pada mata kuliah tugas akhir program. Yang dibahas di sini apa saja? Nanti setelah ini kita akan bahas satu persatu bagaimana sih apa saja yang harus ada ketika kita membuat sebuah karya ilmiah. Sedangkan karil atau karya ilmiah untuk mahasiswa FKIP itu adanya di mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Nah, nanti mahasiswa FKIP ini ya akan membuat laporan kegiatan pada saat dia melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, ini biasanya laporan itu berupa penelitian tindakan kelas. Berupa penelitian tindakan kelas, kemudian dibuat laporannya ya. Setelah kita membuat laporan, baru nanti kita akan membuat karya ilmiah. Karya ilmiahnya untuk diunggah di linknya karil. Nah, kemudian ya, untuk nilai di mata kuliah PKP ini di karilnya juga tidak boleh B min, harus A ya. Karena kalau dia B min itu artinya mahasiswa harus mengulang kembali mata kuliah tersebut. Penyebab mata kuliah itu tidak lulus itu salah satunya biasanya terdeteksi plagiat pada saat unggah karil. Nah, jadi nanti adik-adik mahasiswa ya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan karya ilmiah ini harus benar-benar hasil karya sendiri. Hasil karya sendiri. Boleh melihat laporan teman-temannya atau karya ilmiah mahasiswa yang terdahulu atau kakak tingkatnya, tapi itu hanya dijadikan sebagai referensi saja, tidak boleh diciplak, apalagi memindahkan. Nah, itu nanti ya kalau teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu memindahkan karya orang lain, kemudian diakui itu menjadi karya kita, konsekuensinya nanti akan dinyatakan tidak lolos plagiat. Nah, kalau sudah ada kalimat tidak lolos plagiat, artinya adik-adik atau teman-teman mahasiswa itu tidak lulus di mata kuliah karya ilmiah. Nah, sekarang kita ke outline. Outline ini itu ada rancangan ya. Outline itu rancangan. Rancangan umum karya ilmiah atau outline. Jadi, sebelum kita membuat
laporan ya, sebelum kita membuat laporan karya ilmiah ya, kita harus tahu dulu garis-garis besar apa yang harus kita tuliskan ya di dalam laporan itu nanti. Baik berupa ide-ide ya. Nah, karena apa? Ide-ide inilah yang nantinya yang akan kita masukkan ke dalam laporan secara sistematis, logis, jelas dan terstruktur dan serta teratur. Jadi ya, outline-nya itu pertama harus ada yang namanya judul artikel. Ini ketika kita akan membuat karya ilmiah ya, itu hal yang paling utama adalah judul artikel. Kemudian nama penulis dan alamat emailnya. Jangan lupa ini nanti diingat ya, diingat. Kemudian nama pembimbing dan alamat email jika diperlukan. Nama institusi penulis dan pembimbing. Nah, ini dimasukkan juga. Kemudian abstrak dalam bahasa Inggris dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Ini ya, ini yang bagian paling awal. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas. Nah, di situ ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada isinya latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Nah, di situ masuknya. Kemudian yang selanjutnya itu harus ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian itu. Metode apa yang akan kita pakai? Kalau misalnya di PKP yang pendas ya, pendidikan dasar, itu metodenya kan berupa PTK. Nah, kalau misalnya yang sains segala macam bisa project, bisa dengan metode observasi learning, itu banyak sekali ya. Adik-adik mahasiswa itu nanti bisa menyesuaikan kira-kira variabelnya apa, nanti metode yang digunakan itu yang seperti apa. Nah, itu harus nyambung, tidak boleh bertolak belakang ya. Kalau misalnya itu tidak satu arah, nanti pada saat penelitian tidak akan ketemu apa yang menjadi tujuan dari penelitian. Nah, kemudian itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini juga harus dimasukkan ke sana. Inilah hal yang paling penting. Ya, jadi hasil dan pembahasan ini di apa namanya itu ya, dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa yang simple, yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang terakhir itu ada simpulan. Nah, simpulan ini ya yang mencakup dari pendahuluan, metode, dan hasil. Nah, itu disimpulkan, dibuat simpulan. Dibuat simpulan di bagian akhir. Apa sih kesimpulan dari tindakan yang sudah saya lakukan? Dibuat poin-poinnya. Kemudian setelah simpulan, di dalam simpulan itu kan ada saran. Nah, saran itu juga harus dimasukkan ya. Saran untuk sekolah, misalnya kalau dia di PKP, saran untuk guru boleh, atau saran untuk masyarakat juga boleh, orang tua juga boleh. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah referensi. Jadi salah satu ciri yang namanya karya ilmiah itu adalah referensi atau buku panduan yang kita gunakan yang berupa daftar pustaka. Karena ketika kita melakukan penelitian itu harus ada pendapat ya, harus ada pendapat para ahli.
yang akan mendukung bagaimana penelitian kita itu dilakukan. Nah, ini ya bagian depan karya atau karya ilmiah yang akan kita unggah di laman Karil atau link Karil. Nah, ini yang sudah kita bahas di awal ya. Masukkan di sini. Judul artikelnya apa? Misalnya, kemampuan membaca anak SD kelas 2 di mana? Di SD apa? Tempatnya di mana? Nah, itu ditulis di sini. Ditulis di judul artikel. Ini harus jelas ya. Harus jelas, harus operasional ya. Kemudian di dalam judul artikel itu minimal harus memuat 2-3 variabel. Nah, kalau dia sudah ada 2-3 variabel, artinya judul artikel yang kita buat itu sudah sesuai dengan standar. Setelah judul, di sini kita juga harus memasukkan nama penulis. Nah, ini contohnya. Misalnya, Ani. Emailnya apa? Nah, sebagai penulis 1, karena dia mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ditulis pembimbing. Pembimbing 1, emailnya apa ya? Nah, di sini dibuat 2, karena dia pembimbing 2. Kemudian ada pembimbing 2. Pembimbing 2, emailnya apa? Ditulis juga di sini. Nah, jangan lupa di bagian bawah ya, di bagian bawah itu ditulis prodinya apa, program studinya apa, kemudian fakultasnya apa, universitasnya juga ditulis universitas terbuka. Nah, kemudian setelah itu ditulis juga tempat ataupun institusi pembimbing itu bekerja di mana, ditulis di sini baik pembimbing pertama maupun pembimbing kedua. Lanjut. Nah, di sini ini abstrak. Tadi kan ada ya bagian abstrak. Jadi abstrak itu harus memuat ini. Memuat 150 sampai 200 kata. Tapi jangan lupa ya, di dalam abstrak itu hanya membuat satu paragraf saja yang terdiri atas 150 sampai 200 kata. Kalimat pertama abstrak menjelaskan masalah apa yang mendasari tulisan artikel ini. Jadi permasalahan dulu. Apa masalahnya artikel ini? Dijadikan yang utama. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan penulisan artikel itu apa? Ya. Jadi bukan tujuan penelitian, berbeda. Tujuan artikel dengan tujuan penelitian itu berbeda. Ya, tapi acuannya ke sana dari tujuan penelitian. Kemudian di dalam abstrak itu tidak ada referensi yang dirujuk pada abstrak. Abstrak hendaknya membuat deskripsi singkat tentang masalah yang ditulis. Deskripsi subjek penulisan, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, mencakup prosedur pengumpulan data, deskripsi instrumen, sampel ya. Untuk penelitian kualitatif itu harus ada sampel ya untuk penelitian kualitatif, atau informan untuk penelitian kualitatif. Dan teknik analisis yang digunakan. Nah, itu harus dimasukkan semuanya. Nah, kemudian selain itu juga
Di dalam abstrak itu harus mendeskripsikan dengan singkat hasil atau temuan pada saat penelitian. Nah, untuk penelitian kualitatif termasuk nilai statistik dan signifikasinya. Jadi penelitian statistik itu yang seperti apa, nanti signifikannya dengan hasil yang seperti apa harus dijelaskan di sana. Kemudian kesimpulan dan saran juga harus dimasukkan ke dalam abstrak. Ya, itu 150 kata ini ya semuanya ya. Kemudian di dalam abstrak juga harus memasukkan kata kunci. Nah, kata kunci ini rujukannya dari judul karya ilmiah yang kita buat. Jadi kata kuncinya itu rujukannya dari sana dan disesuaikan dengan isi karya ilmiahnya. Kata kunci digunakan untuk menentukan indeks pustaka artikel. Pada umumnya berisi sekitar 3-6 kata kunci yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, untuk urutan itu sesuai dengan alfabet gitu ya. Oke, ini untuk abstrak ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, tidak mengerti, boleh adik-adik mahasiswa tanyakan ya. Bagian mana yang tidak mengerti, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, kita akan membahas bagian pendahuluan. Abstrak, di cover tadi yang depan sudah, kemudian abstrak, lanjut kita ke pendahuluan. Jadi di dalam karya ilmiah atau artikel itu pendahuluan. Pada umumnya artikel jurnal tidak ada bab pendahuluan. Jadi jangan ditambahkan bab 1 pendahuluan ini itu tidak. Itu untuk laporan ya. Tapi ketika dia sudah menjadi artikel untuk diunggah atau karya ilmiah, tidak memasukkan lagi adanya bab pendahuluan. Bagian awal dari artikel berisi penjelasan tentang masalah apa yang diangkat pada tulisan ini. Sehingga artikel ini perlu atau penting untuk ditulis. Semua definisi, data, dan pendapat harus ditulis sumber referensinya. Tidak boleh ada opini pribadi dalam tulisan ilmiah. Setiap kalimat yang ditulis harus jelas. SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan kata keterangannya. Karya ilmiah ditulis dalam bentuk narasi, bukan pointer ya, jadi berbentuk narasi. Jika pada laporan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang mengacu menjadi acuan pembuatan artikel atau karya ilmiah ini menggunakan pointer, maka dalam artikel harus dirubah menjadi narasi. Jadi benar-benar dia harus berupa narasi ya, bukan pointer. Misalnya, kita lihat misalnya tujuan penelitian pada skripsi ada 3 poin. Maka dalam artikel dinarasikan menjadi tujuan pertama dari penulisan artikel ini adalah titik. Apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita apa? Melihat kemampuan membaca anak kelas 2 SD di Lahat misalnya. Kita tulis di situ. Lalu tujuan yang kedua apa? Kita tulis lagi. Kreativitas, boleh. Kita tulis, kita narasikan juga di sini. Dan yang terakhir juga sama, kita buat dinarasikan juga. Ya. Untuk artikel, penulisan artikel itu ya, semua istilah asing ditulis dengan huruf miring atau italik.
Itu ya untuk pendahuluan. Kemudian kita lanjut kepada metode penelitian. Metode penelitian ini kan hal-hal yang harus dimasukkan di dalam karya ilmiah ya. Jadi metode penelitian itu adalah sub-sub metode pada umumnya diperlukan untuk artikel yang dihasilkan dari penelitian. Sedangkan karya ilmiah yang tidak berasal dari penelitian tidak ada sub-sub metode. Jadi langsung membahas tujuan penulisan artikel sesuai dengan urutannya. Sub bab ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan penjelasan mengapa metode tersebut dipilih. Jelaskan sumber informasi, pengembangan instrumennya yang seperti apa, kemudian prosedur pengumpulan datanya yang seperti apa ya. Prosedur pengumpulan data ini kan bisa dengan observasi, bisa dengan dokumentasi, atau bisa dengan kuesioner. Nah, yang seperti itu dimasukkan. Kemudian metode analisis data. Nah, metode analisis data ini dijelaskan juga metode apa yang dipakai di sana. Apa metode project atau basic learning, atau dia kalau pendidikan dasar atau pendas itu bisa PTK dan sejenisnya. Selanjutnya, pembahasan berisi analisis dan sintetis temuan kajian yang dikaitkan dengan teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Ya, jadi di sini harus ada referensi penelitian terdahulu. Kedalaman analisis dan sintetis dalam subbab ini sangat penting karena dapat menjadi indikasi pemahaman penulis dalam memahami permasalahan dalam kaitan dengan konteksnya dan lingkup kajian yang lebih luas. Itu ya untuk bagian analisis ya. Oke, sekarang kita masuk ke simpulan. Nah, simpulan ini berupa sintetis hasil kajian. Sintetis hasil kajian. Dalam menyusun kesimpulan, kaitkan dengan rumusan masalah yang ditulis pada awal artikel. Sebelum subbab metode penelitian. Nah, itu ya harus dikaitkan dengan rumusan masalah ketika kita membuat sebuah simpulan pada artikel atau karya ilmiah. Kenapa dia harus dikaitkan? Karena pada dasarnya ya kesimpulan itu menjawab tujuan dari penulisan artikel tersebut. Kesimpulan bersifat naratif dan menghindari pengulangan penggunaan angka-angka yang ditulis pada sub-sub hasil dan pembahasan. Tidak ada referensi yang dirujuk pada bagian simpulan ya. Kaitannya dengan konteksnya dan lingkungan kajian yang lebih luas. Nah, ini ya simpulan itu isinya itu menjawab dari tujuan penulisan artikel. Jadi tidak ada yang namanya referensi yang dirujuk pada bagian simpulan. Oke, lanjut kita ke referensi. Jadi referensi itu berisi informasi, sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel. Ini ya bisa berupa misalnya pendapat para ahli. Karena salah satu ciri dari karya ilmiah itu adalah memasukkan pendapat-pendapat para ahli yang kemudian nanti kita akan membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut. Ya.
sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel berupa artikel jurnal ilmiah, buku sumber bisa, atau bisa juga dari online, bisa dari web-web. Nah, itu nanti harus jelas ditulis di bagian referensi ini. Misalnya HTML halaman berapa, downloadnya kapan. Nah, itu harus dimasukkan di bagian referensi ini. Nah, yang nanti berupa daftar pustaka, ya. Kemudian disusun secara alfabet dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, itu ya untuk hangingnya 0,5, rata kiri kanan itu harus 4, 3, 3, 3. Kemudian jenis tulisan yang digunakan itu Arial Narrow dengan font 12. Kemudian semua referensi yang dicantumkan dalam subbab referensi ini harus dirujuk pada badan artikel. Artinya ada kutipan-kutipan yang kita masukkan di dalam badan artikel itu tadi. Jangan di referensi atau di daftar pustaka ada, akan tetapi kutipan di dalam badan artikelnya tidak ada. Itu tidak benar, ya. Sebaiknya semua referensi yang dirujuk pada artikel harus dicantumkan dalam subbab referensi. Itu ya. Penulisan referensi harus mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, itu menurut apa ya? American Psychological Association. Nah, itu ya. Jadi referensi ini memang benar-benar harus ada, karena salah satu ciri dari karya ilmiah itu memuat referensi atau daftar pustaka yang di dalam badan artikel itu memuat kutipan-kutipan para ahli yang mendukung ya jenis penelitian yang kita gunakan. Baiklah adik-adik mahasiswa semuanya, sampai di sini untuk pembahasan mengenai tugas akhir program ya, atau karil untuk mahasiswa program sarjana S1. Ini merupakan syarat supaya mahasiswa itu bisa lulus di universitas terbuka. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan diajukan, nanti kita akan bahas bersama-sama, dan teman-teman mahasiswa boleh berpendapat apapun ya, supaya nanti pada saat perkuliahan dimulai teman-teman sudah punya gambaran, nanti pada akhir perkuliahan atau di semester lanjut, di semester atas saya harus membuat laporan. Baiklah, sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.